Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa kita akan segera berbincang dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Semesta Bi-Universe, pakar gizi dan Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardinsyah. Prof, sehat? Terima kasih, Agung. Prof Hardin sudah berkenan bergabung sama kami di sini langsung. Dan kemudian juga pemirsa, lewat sambungan virtual, ada juga pakar kesehatan Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof Chandra, selamat malam Prof Chandra. Ya, selamat malam. Ada Agung di sini, Prof Chandra, dan juga ada Prof Hardin di sini. Ya, Prof Chandra. Saya mungkin mau ke Prof Hardin terlebih dulu yang ada di studio. Apa sih yang menjadi faktor penyebab keracunan MBG dari data yang mungkin masuk ke menjadi catatan Anda, Prof Hardin? Ya, saya sendiri tidak melakukan analisis, tapi dari apa yang ada di media ya. Pertama, ada sebagian yang tidak mengikuti SOP kan. Dan memang SOP keamanan pangan itu penting sekali. Hampir semua penyelenggaraan makanan sifatnya massal. Baik di perhotelan, di restoran, di program masyarakat. Apalagi baru dimulai, harusnya memang harus tegas mengikuti SOP. Oke, SOP itu ada, tetapi Anda mendengarnya adakah kejanggalan-kejanggalan tertentu? Ya, saya dapat informasi ketika waktu itu pers conference saya diajak dengan Bu Nani, wakil. Kan Bu Nani menyatakan mohon maaf kepada orang tua, ada yang belum sempurna melaksanakan sesuai dengan harapan yang ada di SOP. SOP. Ya, baik itu dari sisi pengadaan, bisa jadi penggunaan air. Tadi Pak Menko Pangan juga ya, ada soal kualitas air, kemudian soal waktu, kapasitas, tadi kan juga diungkap ya tadi. Termasuk yang ada yang belum sempurna memiliki sertifikasi layak hygiene dan sanitasi kan. Jadi nanti masing-masing penyelenggara itu harus memiliki sertifikasi itu ya, layak dan hygiene tadi. Ada banyak sekali parameter yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan begitu. Saya mau ke Prof Chandra. Terkait keracunan, Prof Chandra, dari sisi kesehatan masyarakat, apa yang mungkin paling mendesak untuk dievaluasi? Yang pertama, sebelum cerita evaluasi ya, kalau kita memberikan makanan, baik orang per orang, maupun makanan di studio, maupun makanan buat kita, apalagi untuk makanan massal seperti ini, maka faktor yang utama nomor satu adalah aman. Tentu makanan itu harus bergizi, mungkin harus enak, ada penampilan bagus segala macam, tapi nomor satu aman. Aman ini harus dijamin. Kalau bergizi bagus segala macam tidak aman, maka itu tidak layak dikonsumsi. Jadi kita harapkan semua upaya untuk memberikan makan pada siapapun juga harus memberikan kunci yang namanya aman. Itu prinsip dasar yang saya harapkan untuk bisa dapat terus dijaga gitu. Itu poin pertama. Poin kedua kan tadi tanya tentang evaluasi begitu ya. Kalau menurut saya kita bisa lakukan tiga evaluasi sebenarnya. Pertama evaluasi keracunan seperti sekarang, kemudian nanti evaluasi gizi, dan yang ketiga barangkali evaluasi prosedur begitu ya. Nah, untuk evaluasi keracunan ini tadi sudah disinggung juga oleh Prof Hadi, sebenarnya kan kita tahu ada yang namanya rantai keamanan pangan, food security. Dari mulai bahan pangan tersedia, habis bahan pangan sudah ada, apakah bagus, apakah ada insektisida, apakah ayamnya sakit, pernah dengar juga cerita seperti itu. Kalau ini sudah baik, maka bahan pangan ini harus dibawa pakai alat pengangkut ke satu tempat. Kita beberapa kali lihat di televisi ada ferry misalnya atau jalan rusak sehingga truknya harusnya berapa jam sampai jadi berjam-jam sampai. Jadi yang tadinya bahan pangan bagus bukan tidak mungkin jadi rusak. Kalau sudah dibawa dia akan disimpan di gudang. Kalau gudangnya kelembabannya bagaimana, suhunya bagaimana, itu juga bukan tidak mungkin jadi rusak. Poin berikutnya baru pergi ke SPBG dapur yang tadi sudah banyak dibahas, bagaimana air, bagaimana segala macam. Nah, itu satu poin. Dan saya hanya ingin menyampaikan bahwa masalahnya kan tentu saja ada untuk di dapur itu ada bahan pangan, ada prosedur, ada bahan dan alat orang, maksud saya air, tapi juga ada manusia ya. Jadi ini seberapa kuat, seberapa berlatihnya manusia untuk melakukan prosedur ini. Sesudah SPBG selesai bagus begitu, ada lagi proses dari SPBG dibawa ke sekolah. Dan saya kebetulan lihat di salah satu televisi kemarin ada kelambatan sehingga makanan itu sampai di sekolah. Ini di satu sekolah ya, tentu tidak bisa digeneralisasi, sampai di sekolah pada saat anaknya sudah pulang. Ini kan tentu jadi masalah lagi kalau dia dibungkus, dibawa pulang, kelamaan, basi. Jadi yang saya usulkan evaluasi itu benar-benar sesuai dengan rantai keamanan pangan itu dari awal sampai akhir. Kemudian dilihat di mana ada bolongnya, dan bolongnya itulah yang
diperbaiki. Menarik, termasuk soal timing juga ya. Tapi kalau Anda Prof Ardin melihatnya, apakah kasus keracunan massal ini menunjukkan betapa lemahnya standar keamanan kita atau justru dari sisi monitoringnya? Standar sih ada ya, dari Kemenkes ada, dari Badan POM untuk pangan komersial juga ada ya. Tapi standar itu kan harus diterjemahkan dalam perilaku. Ya, perilaku dan juga alat, tempat, bahan seperti tadi Prof Chandra utarakan. Nah, karena itulah salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang penjamah makanan atau yang terlibat dalam menyiapkan memasak makanan yang disebut dengan memahami titik kendali kritis untuk mengurangi risiko tidak amannya pangan yang dihasilkan. Titik-titik kendali kritis tadi udah jelas disampaikan Prof Chandra tadi, mulai dari pengadaan, ya bagaimana bahan-bahan tadi masuk, bagaimana bahan disimpan, bagaimana diolah, bagaimana dikemas, bagaimana didistribusikan, telat apa enggak telat. Terakhir mungkin pada saat sampai di sekolah, itu perlukah kemudian dicicipi dulu gitu? Ya, itu salah satu bentuk kontrol ya, bukan? itu salah satu cara di SOP ya. Prosedur itu harusnya begitu. Sebelum dibagikan ratusan orang jadi korban, harusnya ada early warning ya, organoleptik ya. Dilihat ada perubahan warna apa enggak, dicium ada perubahan bau apa tidak, mencurigakan apa. Kalau mencurigakan harus segera didiskusikan sama produsennya SPPG tadi. Secara organoleptik begitu kualitas panganan yang dikonsumsi sebetulnya bisa diamati. Betul. Apa saja? Warna, bau, rasa? Ya, betul. Bentuk. Semuanya bisa terlihat begitu ya. Kemudian kalau terlihat dan terasa. Ada yang terasa. Kalau chip kan terasa. Prof Chandra, tadi Anda sempat menyampaikan juga soal distribusi, pentingnya timing yang tepat begitu ya, agar tidak hanya soal makanannya keburu basi pada saat datang, tetapi juga jangan-jangan siswanya keburu pulang begitu pada saat makanan tiba. Bagaimana seharusnya mekanisme kontrol distribusi dan kualitas makanan tentunya pada program sebesar MBG ini, kan ini program yang katakanlah mega besar begitu ya, agar kemudian aman dan tentu saja tepat, tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu begitu ya. Kalau saya melihat ada beberapa hal. Nomor satu tentu saja yang sudah banyak dibicarakan tadi soal SOP. Jadi ada SOP. SOP-nya mungkin perlu ditinjau ulang apakah sudah optimal atau tidak. Oke lah. Terus SOP kan ada alat bahan yang tadi kita berdua sudah bahas. Kemudian ada sertifikat. Cuma tidak boleh selesai sampai situ. Sertifikat itu keluar, misalnya keluarkan sekarang semua akan diberikan sertifikat. Katakanlah bulan November sudah selesai semua sertifikat. Mesti diawasi secara terus-menerus. Ini kan puluhan juta orang yang terima. Jadi jangan dengan sertifikat bulan November, Desember, Januari kemudian tidak tertangani terus, tidak terawasi terus, balik lagi gitu ke cerita yang lama. Jadi sertifikat itu satu hal yang penting, tapi pengawasan terus-menerus itu juga satu hal yang penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya mengusulkan ada semacam, ya ini kan bagaimanapun ini kan kegiatan jasa ya, memberikan jasa makanan. Ada semacam survei kepuasan lah. Bagaimana survei kepuasan dari murid, dari orang tua, dari guru, mungkin dari penyedia jasa, sehingga dengan dasar survei kepuasan ini kita punya evaluasi dari waktu ke waktu. Survei kepuasan kan bukan cuma sekali, ya. Survei kepuasan itu bisa berjalan. Saya terus terang tidak tahu karena saya tidak ikut langsung pada programnya, tapi menurut saya itu salah satu hal yang saya usulkan untuk bisa dilakukan dan sekali lagi berkala, jangan cuma sekali. Itu juga sertifikat harus bagus, tapi jangan dengan sertifikat persoalan berhenti, harus diawasi terus dari masa ke masa. Kalau dari Anda, Prof Ardin, tadi salah satu usulan dari Prof Chandra adalah sertifikasi, yang mana ini menjadi, katakanlah kalau ternyata ini belum dilakukan, menjadi sebuah ide brilian. Tentu saja ini menjadi catatan evaluasi melalui, katakanlah survei. Kalau dari kacamata Anda begitu, evaluasi apa yang perlu dilakukan stakeholder agar kasus keracunan massal ini tidak kembali terulang? Ini kan bukan kali pertama kita mungkin mendengar. Iya, secara teori epidemiologi namanya ya, sebelum evaluasi itu ada surveillance, pengamatan yang dilakukan terus-menerus, pemantauan yang dilakukan terus-menerus. Nah, ini siapa yang memantau SPPG? Ini kan harus ada. Apakah tenaga di puskesmas, apa tenaga kesehatan, atau orang independen, atau korwil, koordinator wilayah, atau bersama dengan petugas polisinya food safety dari badan Balai POM atau siapa? Ini kan harus jelas ya. Jadi bahwa nanti secara entah itu 6 bulan, 1 tahun itu dievaluasi, perlu ada surveillance untuk kita menduga apa yang akan terjadi kalau ini terjadi hal-hal yang tidak
diharapkan. Jadi itu harus ada terjadi estimasi sebenarnya, dugaan-dugaan. Dugaan-dugaan dan prediksi begitu. Maka dilakukanlah perbaikan koreksi. Oke, dan ini dilakukan secara berkala begitu agar prosesnya berkelanjutan. Jadi kalau di SPP, saat ini di SPPG harusnya kan setiap hari dilakukan. Tapi apakah betul di SPPG tadi berjalan? Harus ada pihak lagi yang sekali seminggu memantau. Ya. Yang si pemantau sekali seminggu pun harus lagi ada yang mengkoordinasikan mantau apakah secara offline apa secara online sekali sebulan misalnya gitu. Supaya supervisi ini berjalan secara bertingkat begitu ya. Kalau saat supervisi dan sekaligus pengawasan. Saat ini begitu. Pihak-pihak tadi mungkin dilibatkan juga tenaga kesehatan termasuk ahli kesehatan gizi begitu. Tapi apakah dengan ada tambahan kegiatan sudah ada anggaran menyertai tambahan kegiatan belum? Nah ini kadang-kadang juga saya pernah diceritakan guru nggak mau nyicipin karena nggak termasuk makanan tadi disiapin untuk guru. Jumlahnya begitu dibatasi itu ya, harusnya kan ada satu sampel tinggal di SPPG, satu sampel. Kalau ada apa-apa diperiksa. Di sekolah harusnya ada satu sampel juga yang tadi untuk di organoleptik. Berarti yang selama ini begitu makanan tiba ini nggak langsung dicicipin dulu sama guru ya? Untuk tidak diketahui teorinya dulu, gitu, tapi oleh si produsen, mitra, yayasan, itu karena tidak ada di anggaran sehingga tidak disediakan. Saya dengar begitu. Di produsen, mitra, yayasan, itu karena tidak ada di anggaran sehingga tidak disediakan. Saya dengar begitu. Berarti next, anggaran berikutnya harusnya satu paling tidak di sekolah itu harus dibiayai, harus disediakan. However, syukur-syukur kalau gurunya semua bisa makan bersama, ngajak murid cara makan yang benar begini, melakukan edukasi gini, ini makanannya, anak-anak yuk kita makan, ini ada wortel, manfaatnya ini ada telur, manfaatnya ini, ayo kita makan, cuci tangan dulu, bismillah, baca doa gitu kan. Atau kalaupun ternyata tidak ada anggaran untuk itu, cukup satu saja sebagai contoh, sebagai sampling untuk organoleptik ya, media kontrol. Bayangkan kalau satu SPG 3.000 itu bisa jadi ada 15 sekolah. Dia harus nambah 15 porsi toh. Nah itu kalau nggak dianggarin nggak jalan. Terus kalau nggak ada reward dan sanksi terhadap guru kepala sekolah yang akan melakukan uji awal tadi, nggak jalan juga. Terakhir kalau gitu saya mau coba ke Prof Chandra. Pemerintah tampaknya kan berkomitmen. Ada beberapa usulan yang disampaikan, tetapi tampaknya pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program MBG ini sambil terus melakukan evaluasi begitu ya. Menurut Anda, langkah apa yang katakanlah paling efektif begitu agar program MBG ini tetap bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, tetapi bisa kita tekan, bisa kita minimalisir resikonya? Karena saya dan Prof. Hadi dua-duanya dari universitas, maka tentu kita ingin ada bukti ilmiah sebelum melangkah. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Itu poin pertama. Poin kedua, saya sedikit mau menambahkan apa yang disampaikan Prof. Hadi tentang kalau gurunya ikut makan sambil ngajarin mutu gizi dan sebagainya. Kita harus ingat bahwa memang tujuan MBG ini ada 4. Kesehatan, gizi, pendidikan, dan ekonomi. Jadi memang mengajarkan pola makan yang baik, memberitahu ini isinya apa, itu bagian dari MBG seharusnya. Jadi itu bukan sekedar memberi makan, tapi juga ada kegiatan pendidikan. Itu poin kedua. Poin ketiga, karena tadi saya menyatakan harus ada, sebaiknya ada data ilmiah, maka saya mengusulkan 3 evaluasi tadi kan. Nomor 1 yang kita sudah bahas tentang keracunan, dicari dari awal sampai akhir, yang mana bolongnya, yang bolongnya itu yang kemudian diperbaiki, supaya jangan disamaratakan karena bolong. Baik. Prof. Hardin, ada tambahan singkat saja mungkin? Ya saya setuju ya, karena pada tujuan jangka panjangnya itu kan sustainability itu harus dengan perubahan perilaku ya. Kalau hanya membagi, dan itu konsepnya sudah ada. Tinggal bagaimana itu bisa lebih operasional. Siapa yang akan mendidik? Apakah guru yang akan dilatih? Berarti memperkaya kurikulum. Apa dia menambah jam atau tidak? Nah itu memang harus ada kepastian kan. Karena begitu ada tambahan beban guru, seringkali juga ada tagihan di balik itu ya. Tapi mudah-mudahan semua dengan sukarela gitu ya. Baik, Prof. Hardin terima kasih. Baru yang di sekolah, belum lagi kan ada yang di ibu hamil, ada yang ibu menyusui, ada anak balita. Itu basisnya bisa jadi posyandu, ya. Ya kan? Jadi bagaimana mengaktifkan posyandu, bagaimana sistem pendataannya. Beda dengan sekolah. Kalau sekolah itu udah terstruktur rapi, datanya lengkap.
Kalau posyandu kadang datang, kadang enggak. Itu kalau sekali Damage ya, sebulan. betul. Sekarang tiap hari. Dan berarti door to door. Nah, kalau door to door seperti apa gitu kan? Untuk meminimal waktu supaya enggak tadi basi makanan. Oke, catatan evaluasi tadi kita tampung, mudah-mudahan juga ini tersampaikan kepada pihak pemangku kebijakan yang mendengar ini secara langsung. Terima kasih Prof. Fardin, terima kasih Prof. Chandra Terima sudah kasih, berkenan Prof. Chandra. bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.